Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah berita yang Anda tunggu-tunggu ya. Kenapa? Karena sepertinya ini Tante Elsa ini mulai kena azab begitu ya. Dari apa yang mereka sudah sampaikan begitu kan, dari sekian banyak kontroversi yang beliau sampaikan dalam kasus ini gitu. Mungkin ini adalah berita-berita yang kalau Anda dengar itu senang sekali begitu ya. Jadi gimana video selengkapnya sebeton si Tante Elsa yang kena musibah ya? Ini dia videonya. Terus dia mereka berdua FS sama FF namanya F itu menekan Liza luar biasa untuk menandatangani. Isinya adanya itu adalah telah sepakat Alicia itu mengundurkan diri. Padahal Alicia nggak pernah melakukan itu. Jadi ya saya merasa ini dipaksa. Saya udah nangis. Saya nggak pernah. Saya itu sendiri kan dari bulan Juni untuk sesuatu yang saya tidak lakukan, menggunakan karyawan untuk melawan saya. Orang karyawan ini yang melakukan kesalahan malah dipelihara, saya didiamkan seolah-olah saya itu nggak ada artinya di kantor. Padahal saya itu menghasilkan uang dan saya bertahun saya 24 tahun di kantor Makarim dan 10 tahun saya jadi partner. Saya mengembangkan firma ini nggak main-main dan saya selalu mencapai target saya. Bahkan 6 tahun terakhir saya terbesar. Bahkan waktu pandemi saya itu menyelamatkan kantor. Saya kan manajer partner 6 tahun. Jadi kantor saya menyelamatkan firma dari pandemi. semua makan Dan semua ya menikmati keringatnya Liza. Nah begitu ya, kalau kita secara secara normal lah berpikir kenapa ini terjadi, sebenarnya tidak ada masalah begitu ya. Dan apa yang dilakukan oleh anaknya Bu Elsa ini luar biasa, prestasinya juga keren-keren begitu kan. Tapi ini aneh bin ajaib sebetulnya ketika memang tiba-tiba tuh disuruh mengundurkan diri atau dipecat begitu kan. Ini menjadi suatu hal yang aneh menurut saya begitu. Apakah ini karena karma? Janganlah ya. Tapi kayaknya para netizen ini mendoakan sih dan beranggapan iya tuh rasain tuh mungkin begitu ya. Kita lanjutin klarifikasi lengkapnya semeton ya di kanal YouTube Intense ya. Ini dia videonya. Elsa dan Bang Farhat, mungkin bisa dijelaskan update kasus hingga saat ini seperti apa sih? Mungkin dari Kak Lisa dulu seperti apa Kak? Update-nya sampai saat ini saya terima surat ya dari kuasa hukum mereka untuk mengambil barang-barang pribadi saya di ruangan kantor saya. Tapi kita nggak jawab karena kan intinya bukan itu. Intinya kan saya pribadi menolak tanda tangan itu dan sudah mencabut. Sudah kita berikan surat pernyataan juga ke mereka ya, ke kuasa hukumnya juga dan ke notaris juga. Itu yang update terakhir. Artinya mesti diambil tuh barang-barang dari kantor mungkin. Kalau mereka kan inginnya kan saya dianggap mengundurkan diri, benar. tapi kan saya kan dipaksa tidak. Jadi tanda tangan itu buat saya yang nggak ada artinya, kan dicabut karena kan sebetulnya juga dokumennya cacat yuridis, isinya kan tidak benar, bahwa apa mereka bilang kata sepakat itu bohong, tidak ada kesepakatan. Saya nggak pernah mengatakan saya ingin mengundurkan diri kok. Jadi nggak ada itu. Kan mengambil itu kan mereka ingin sebenarnya memvalidasi ya bahwa saya mengakui, ya saya nggak mau dong, kan emang nggak ada. Intinya itu sih Mas. Nah itu mungkin ya rasanya mungkin itu rasanya mungkin kita dipaksakan mengakui sesuatu yang kita tidak pernah lakukan gitu. Sekecil ini saja menyangkut antara pemecatan dan pemberhentian lah yang dilakukan oleh bosnya, mungkin anaknya Bu Elsa ini hanya sebatas pemecatan ya, dan beliau tidak mau begitu. Dan ada isyarat tadi ya dari Bu Elsa, janganlah gitu mengakui apa yang kita tidak ketahui, kita tidak lakukan begitu. Nah balik lagi ke persoalan yang 78 orang itulah, begitulah rasanya ya Bunda ya memang. Dan kalau itu kan mengakui dia akan dihukum seumur hidup ya, tidak mengakui akan disiksa begitu ya. Kalau persoalan ini kan antara dipecat dan tidak begitu ya, mengakui toh juga tidak mengakui juga begitu kan, tidak mau mengakui begitu. Nah lah ini sekarang kan yang tujuan antara
antara mengakui dan tidak mengakui ini ya sama begitu. Tidak mengakui disiksa, mengakui seumur hidup. Bagaimana rasanya Bu Elsa? Apakah enak begitu ya? Kita lanjutin ya. Tentang surat palsu ini seperti apa mungkin? Gimana bisa kok sampai ada surat palsu yang pembuatannya soalnya Saya nggak tahu sih Mas, jujur saya nggak tahu itu sampai akhirnya sudah jadi di depan mata saya, Sudah semua tahu. tanda tangan udah diparaf. Jadi disodorin begitu aja, saya disuruh resign. Padahal undangan ngopi-ngopi, diajakin makan siang atau mau ngopi, terus ditaruh di kafe yang remang-remang. Nggak proper ya, padahal saya nawarin kafe di bawah kantor saya yang lebih bagus ya, karena ngapain juga harus ke jauh-jauh dari tempat kantor saya, karena saya udah bilang saya mau habis setelah itu saya mau pergi gitu. Jadi terus ya saya datang kan dengan anggapan bahwa ini obrolan santai biasa. Di dalam WA saya dengan rekan saya aja itu banyak emoticon smiley, ketawa-ketawa, jadi kan ya santai ya, apalagi Jumat, bajunya juga casual, biasa, dan kita biasa tiap hari Jumat itu working from home. Jadi itu saya datang dari dari tempat kediaman saya ke sana langsung seperti itu. Jadi saya nggak tahu Mas, itu mesti ditanya ke mereka kenapa bisa muncul seperti itu. surat palsu. Iya, itu sih surat palsu ya. Masa isinya udah disuapin, sepakat, padahal nggak pernah ada, saya nggak pernah ada, tidak ada pernah pembicaraan. Kan kalau namanya lisan saya harusnya menyampaikan dong, paling nggak ada lisan dong. Terus kemudian dengan tertulis, dirapatkan. Saya kan bukan karyawan statusnya, saya kan partner ya, equity partner, artinya saya pemilik di dalam firma itu. Nggak bisa saya sembarangan diusir seperti itu. Apalagi saya punya uang di dalam situ, saya menghidupkan juga firma itu dan semua menikmati. Jadi kan pertanyaan saya, ada apa dengan mereka? Begitu nafsunya ingin mengusir saya, ingin mengambil apa yang ada di dalam, kan boleh dong saya menduga bahwa mereka ada dugaan mau mengambil file dan uang saya. Kan kenapa? Kan dalam sejarah manapun kalau orang berprestasi ya masih diusir. Kan nggak ada dong, harusnya kan diperlakukan dengan baik ya. Seperti itu. mau menindaklanjuti surat palsu ini kan mungkin ke Sudah ada laporan polisi lagi proses. boleh Bu Elsa? Ya. Saya mau bicara hukum dan logikanya, ya. Itu surat itu adalah adendum, surat yang isinya pada intinya adalah klien saya mengundurkan diri. Tentunya semua juga tahu jika ada orang mau mengundurkan diri itu berasal dari orangnya. Nah, mantap Bu Elsa ya, hukum dan logika begitu kan. Segala sesuatu memang kalaupun hukum juga beriringan dengan logika gitu ya. Terkait dengan yang kemarin juga di kasus Vina, Bu Elsa ya, logika kan nggak main logika begitu loh dari apa yang Anda sampaikan. Masa iya melakukan, mohon maaf ya, pembunuhan, perkosaan, terus dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu kan jaraknya itu berapa 2 apa 3 kilo lebih begitu kan, bahkan 15 kilo kalau nggak salah ya. Apa iya itu logikanya bisa dilakukan hanya dalam waktu 15 menit? Kan tidak masuk logika. Tapi kalau terkait dengan hukum dan logika juga kan, ini ya sebenarnya ya menurut kalau kita pakai logika kebalik ya masuk akal juga apa yang disampaikan begitu kan. Yang sebenarnya sih menurut Bu Elsa tidak masuk logika gitu kan. Kita lanjutin ya. Bukan dari orang lain. Jadi misalnya klien saya mau mengundurkan diri, dia akan menulis surat, karena ini firma, dia akan menulis surat bahwa saya mau mengundurkan diri. Apalagi dia penghasil nomor 1 paling tinggi, 2 kali lipat dari nilai yang lain. Yang paling tinggi itu lebih rendah, jauh lebih rendah dari klien saya. Dan zaman pandemi aja klien saya sudah memberi kehidupan di law firm tersebut dan kemudian semua bisa menikmati. Nah, saya merasa mereka melihat
bahwa klien saya ini mendapatkan hasil yang luar biasa karena dia keliling-keliling dunia ke Singapura dan sampai menjadi Chamber of Commerce perwakilan dari Asia adalah klien saya. Mereka itu nothing, ya, saya bilang nothing, sehingga mereka melakukan sesuatu yang sangat licik dan itu sifatnya adalah sifat manipulatif yang membuat suatu keterangan palsu. Keterangan palsunya apa? Mengatakan di dalam surat itu seolah-olah klien saya mengundurkan diri. Kan kalau mengundurkan diri dari sayanya, bukan dari orang lain. Nah, sudah dia bikin dan diam-diam tidak diketahui oleh klien saya, dia buat dan sudah ditandatangan bersama-sama. Kemudian dia pikir karena dia logika nggak jalan, logika serakah, ya, logika serakah yang sehingga membuat perbuatan pidana. Dia pikir dengan dia menekan klien saya, surat palsu itu menjadi asli. Nah, itu yang adalah suatu kebodohan, ya. Dan surat palsu yang isinya keterangan palsu biar 1000 kali ditandatangani orang itu tidak akan menjadi asli. Itu ahli mengatakan. Saya kan juga, saya kan seorang dosen, saya seorang profesor, ngerti. Nah, ini mereka sebetulnya harusnya mengerti, tapi karena keserakahan, iri, jealous dan kejahatan mereka dan ingin merampok dan mengambil file-file dari klien kami, sehingga dia melakukan suatu kebodohan itu. Dan silakan dia tanggung risikonya. Proses ini sudah berjalan, ya, di Polda Metro Jaya. Silakan dia ketar-ketir terus dan dia berusaha terus lawyernya menulis surat untuk, dan dia juga meng-WA klien saya untuk supaya mengambil meng-email untuk mengambil barang-barangnya. Jadi dia mau melegalkan, dia pikir kalau klien saya mengambil barang udah oke lah jadinya. Itu adalah pemikiran bodoh, Bang Farad. Nah itu ya, sakit ya bel saya, sakit rasanya begitu kan. Kita dipaksa mengakui sesuatu yang bukan apa yang kita kerjakan begitu kan. Kita sakit sekali rasanya ketika memang kita melihat anak kita begitu kan, anaknya itu diperlakukan tidak adil begitu kan. Sakit, begitu juga rasanya gitu. Tapi kan kembali lagi persoalan kalau anaknya Bu Elsa ini kan antara dipecat dan tidak. Ini mana mungkin kalau sekelas Bu Elsa sebenarnya bisa juga nanti membuat kantor yang lebih bagus, yang lebih megah lagi gitu. Nah, terkait dengan yang 8 orang ini antara hidup dan disiksa gitu. Antara mati dan disiksa lah, mohon maaf ya. Begitu. Ya. Jadi ini mungkin mudah-mudahan ini sebagai salah satu ya teguran ya, bahwa sebenarnya seperti itu rasanya ketika ketidakadilan itu menerpa kita begitu ya. Mudah-mudahan ini sebagai titik balik lah Bu Elsa ya untuk menyadarkan diri gitu, bahwa hukum itu juga sangat bergantung dari logika gitu ya. Kemudian ada juga ya sebetulnya video ini yang tidak kalah serunya juga ketika ini abangku dari timur ini memarahi ini pengacara-pengacara yang ngeyel ini gitu ya. Ini dia videonya. Nah, bagaimana dengan Pitra? Pitra itu orang bayarannya itu Rudiana. Terus melakukan blunder, tapi sok bener gitu. Terus melakukan blunder yang berulang-ulang, tapi merasa diri bener. Itu si Pitra. Narasinya ngancem PK Sakatatal. Ya, kalau itu tidak terbukti, Sakatatal bisa dituntut hukuman lebih tinggi lagi. Sudah Pak, stop, berhenti ancamanmu. Anda hanya pengacara Ibtu Rudiana. Profesional lah dengan status Anda sebagai pengacara Ibtu Rudiana. Oke? Jangan ngancam-ngancam rakyat. Anda hanya seorang pengacara.
Juga itu ibu siapa? Ya, kawannya Pitra itu. Ngancam-ngancam si Dede. Anda belum di penjara, nanti kalau di penjara baru tahu kau nangis kau. Jangan ngancam rakyat, Bu, bajingan kau. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan. Sakatatal, Dede, Liga Akbar, mereka juga punya hak hukum. Mereka juga punya hak hidup yang layak sebagaimana undang-undang hak asasi manusia. Mereka juga punya hak mencari keadilan bagi dirinya. Jangan diancam-ancam. Jangan dihalang-halangi. Jangan dihambat-hambat langkah hukum yang sedang mereka lakukan. Sok ngancem. Ya, si Pitra sama ibu siapa itu namanya itu. Sok ngancem. Anda ngancam siapa? Anda ngancam siapa? Apakah Anda warga negara Indonesia istimewa? Itu si Pitra pengacaranya itu Rudiana. Tolong jawab. Apakah Anda warga negara Indonesia istimewa? Anda dan saya sama statusnya di muka hukum dan pemerintahan. Anda bukan warga negara istimewa. Kita semua sama statusnya di muka hukum dan pemerintahan. Jangan sok ngancam orang. Kalau PK-nya itu tidak terbukti, Sakatatal bisa dituntut hukuman yang lebih tinggi. Mana ada proses hukum seperti itu? Ya, mana ada? Peninjauan kembali itu kepentingannya adalah untuk membuktikan apakah Sakatatal ini betul-betul tidak bersalah seperti argumennya ataukah tidak. Hanya itu yang dicari dalam sidang pengadilan, dalam sidang peninjauan kembali dugaan keterlibatan Sakatatal. Itu saja, kepastian itu yang dicari. Jadi jangan ngancam-ngancam Sakatatal kalau tidak terbukti. Maka Sakatatal bisa dihukum lebih berat lagi. Hukum dari mana? Hukum dari mana? Sok ngancam supaya apa? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Supaya Sakatatal menjadi kecut, supaya Sakatatal merasa takut lalu mengundurkan diri dari kasus ini, upaya peninjauan kembali. Begitu harapannya Pitra. Pak Pitra, pengacara yang terhormat, yang sebentar-sebentar jadi pengacara, sebentar-sebentar jadi ustadz. Pak Pitra, apakah Anda sengaja mengirim sinyal yang sifatnya mengancam, mengintimidasi begitu, supaya si Sakatatal itu ketakutan, Sakatatal itu mulai kecut hatinya, kemudian menarik diri dari proses peninjauan kembali dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus kematian Vina Cirebon? Itu harapan Anda? Jadi gitu sebetulnya sih, semakin menarik ya. Jadi semakin menarik, tapi intinya sebetulnya apapun yang terjadi kita harus kawal terus kasus ini sehingga 78 orang itu akan dibebaskan. Kalau dipesan di akhir video ya, jangan cepat termakan waktu, selalu jaga persatuan, kesatuan serta persaudaraan kita, dan jangan nakal juga ya, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Segitu aja video sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.